Halo semuanya, selamat datang di video biografi saya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Elika Gabriela Warubu dari kelas 10 MIPA 3. Mapelnya ialah Bahasa Indonesia dan guru mapelnya ialah Miss Nelly Silaban. Tokoh biografi yang memiliki panutan bagi hidup saya dan dapat memetik hikmah keteladanannya ialah Maudy Ayunda. Mari kita saksikan. Perempuan muda dengan sebutan It Girl, kata It Girl sendiri berarti mendapatkan perhatian dari banyak orang, memiliki kekuatan untuk didengar dan memotivasi serta memiliki prestasi yang menginspirasi. Dia adalah Ayunda Faza Maudia atau lebih dikenal dengan Maudy Ayunda. Maudy adalah seorang aktris, model, penulis, aktivis, dan penyanyi berkebangsaan Indonesia. Maudy Ayunda lahir di kota Jakarta pada 19 Desember 1994. Maudy merupakan anak pertama dari dua bersaudara, pasangan Didit Jasmedi, R. Irawan, dan Muren Joko Jasmedia. Adiknya bernama Amanda Khairun Nisa. Masa kecil Maudy Ayunda sangat suka membaca. Ia belajar membaca pada usia 3 tahun. Masa sekolahnya dulu, Maudy termasuk salah satu anak pintar dan aktif. Tak mengherankan jika ia lebih cepat masuk sekolah dan belajar dibandingkan anak lain saat seusia dirinya pun. Maudy menempuh sekolah dasar di SD Al-Azhar hingga kelas 2, lalu pindah ke sekolah interkultural Mentari hingga lulus SMP. Awalnya ia memiliki kendala bahasa dan harus beradaptasi menggunakan bahasa Inggris di sekolah internasional. Lalu ia pindah ke British School Jakarta saat SMA. Ia berhasil mencatat banyak prestasi seperti menjadi ketua OSIS, menang lomba, juara interschool, English Speech Contest, dan lain sebagainya. Ia juga mempunyai hobi menyanyi, sedari kecil memang mempunyai talenta. Dalam usia kanak-kanak, ia sukses menerbitkan kumpulan cerita dongeng anak berjudul A Forest of Fables yang hasilnya didermakan kepada korban tsunami daerah Aceh. Maudy Ayunda mulai terjun ke dunia entertainment pada saat berusia 12 tahun, berperan sebagai peran utama dalam memerankan film untuk Rena pada tahun 2005. Seusai film tersebut, Maudy sempat beristirahat dari dunia entertainment karena Maudy ingin lebih fokus pada pendidikan. Pada tahun 2009, Maudy kembali aktif dalam dunia entertainment. Maudy membintangi film yang berjudul Sang Pemimpi. Maudy memiliki kemampuan akting yang luar biasa dan Maudy berhasil membintangi lebih dari 13 film hingga saat ini. Maudy Ayunda semakin banyak membintangi film-film lain seperti Rumah Tanpa Jendela, Sang Pengimpi, Malaikat Tanpa Sayap, Tendangan dari Langit, Perahu Kertas Habibie, dan Ainun 3. Dan masih banyak lagi. Dalam bidang akting, Maudy Ayunda sudah berhasil membawa pulang berbagai penghargaan. Maudy juga pernah menjadi pembicara termuda Regional Meeting and Stakeholder Consultant on the Post 2015 Development Agenda di Nusa Dua Bali, Indonesia pada tanggal 13 sampai 14 Desember 2012. Tak hanya di dunia peran, Maudy juga berprestasi di dunia tak suara. Pada 2011, Maudy merilis album perdananya bertunjuk Panggil Aku, yang berisi 10 lagu. Banyak orang menyukai karya lagunya karena suaranya yang merdu dan khas. Selain membuat album solo, Maudy juga mengisi soundtrack dalam film yang ia pernah perankan. Pada Januari 2014, Maudy berduet dengan penyanyi David Choi yang bertempat tinggal di Amerika dan mengeluarkan lagu berjudul By My Side. Lagu tersebut telah berputar di berbagai radio Indonesia. Selang beberapa hari kemudian, rilis di iTunes Musik Indonesia pada tanggal 10 Januari 2014. Kecerdasan dan kemampuannya dalam berbicara membuat Maudy sering ditunjuk untuk mengisi acara-acara penting. Maudy Ayunda fasih menggunakan berbagai bahasa asing seperti bahasa Inggris, Mandarin, dan Spanyol. Berkat kemampuan berbahasa asing yang ia miliki, ia sering menjadi pembicara dalam berbagai forum internasional. Salah satunya ialah menjadi pembicara di acara Kongres Diaspora Indonesia 2017 yang menghadirkan Barack Obama, mantan Presiden Amerika Serikat.
Maudie berhasil diterima di beberapa universitas ternama dunia. Maudie sempat bingung untuk memilih universitasnya, namun setelah mempertimbangkan, Maudie memilih Oxford University dan ia lulus mendapatkan predikat cum laude hanya dalam waktu 3 tahun. Sekarang Maudie Ayunda sedang mengemban program S2 di Stanford University dengan jurusan Master of Business Administration. Hebatnya, Maudie Ayunda hanya membutuhkan waktu 2 tahun untuk menuntaskan studi S2-nya. Kini terdapat 3 gelar yang melengkapi namanya, menjadi Maudie Ayunda Faza Maudia BA, MA, MBA. Mimpinya untuk memelopori edutainment membuatnya mendirikan suatu yayasan bernama Maudie Ayunda Foundation. Yayasan tersebut dibuatnya sebagai bentuk kepedulian terhadap siswa-siswi Indonesia dengan program yang berfokus pada beasiswa terhadap anak-anak miskin dan mentoring. Cantik, muda, berbakat, dan berprestasi merupakan kata yang sangat menggambarkan Maudie Ayunda. Berkat kegigihannya, Maudie Ayunda semakin dikenal oleh masyarakat luas. Terkenalnya Maudie Ayunda disebut-sebut karena prestasi bukan sensasi. Tidak hanya terjun ke dunia entertainment saja, ia juga ternyata menaruh perhatiannya di dalam dunia ekonomi dan politik Indonesia, khususnya di dalam sektor yang memberikan dampak langsung kepada kelangsungan hidup anak-anak muda. Dia adalah salah satu contoh anak muda yang membuka dirinya terhadap berbagai macam hal. Dari perjalanan Maudie Ayunda yang sukses dalam bidang entertainment maupun pendidikan menjadi inspirasi dan motivasi bagi orang banyak, terutama anak-anak muda. Maudie Ayunda selalu memberikan motivasi agar selalu berjuang dalam menggapai mimpi. Sekian, thank you for coming, goodbye.